Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, how are you? Bagaimana kabar kelas Al-Latif hari ini? Alhamdulillah, generasi Robani berprestasi. Allahu Akbar. Teman-teman happy hari ini? Happy. 2 kali tepuk semangat. Ha ha. Ha. Nah, teman-teman, hari ini Ustadzah Marina punya sebuah televisi. Lihat, Ustadzah Marina akan bercerita tentang nabi kita yang terakhir. Ada yang tahu siapa itu? Nabi Muhammad. Nah, sebelum kita ke televisinya, ada yang mau ceritanya? Mau isinya apa? Mau tahu? Oke, kita nyanyi dulu ya. Nabi kita semuanya, Muhammad itu namanya. Di Mekah tempat lahirnya, di Madinah tempat berpulangnya. Sayyid Abdullah ayahnya, Siti Aminah ibunya, Abdul Muthalib eyangnya, Siti Fatimah lah putrinya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, hari ini Ustadzah Marina akan bercerita tentang keistimewaan Nabi Muhammad. Lihat teman-teman, judul TV-nya Ustadzah adalah Istimewa Semenjak Belia. Siapa yang istimewa? Nabi Muhammad. Wah, lihat teman-teman, di sebuah kota yang bernama Mekah, dahulu ada seorang anak yang lahir dari kandungnya, ibunya, yaitu Siti Aminah. Nah, iya. Lalu anak itu diberi nama Muhammad. Siapa namanya teman-teman? Muhammad. Nah, Nabi Muhammad saat kecil lahir tanpa seorang ayah. Jadi ayahnya meninggal saat ibunya masih mengandung Nabi Muhammad di dalam perut. Jadi ketika lahir, Nabi Muhammad sudah dalam keadaan anak yatim teman-teman. Nah, jadi anak yatim itu juga istimewa teman-teman. Lalu teman-teman, kelahiran Nabi Muhammad saat itu disambut gembira oleh ibu dan kakeknya. Siapa yang masih ingat nama kakeknya? Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Hebat. Nah, lalu teman-teman, ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Sehingga saat itu Nabi Muhammad sudah yatim piatu. Anak yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu karena sudah meninggal dunia. Lalu saat itu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya teman-teman. Sampai beliau berusia 8 tahun. Saat usia 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib juga meninggal. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pamannya bernama siapa teman-teman? Abu Thalib, diasuh oleh pamannya. Abu Thalib dan Nabi Muhammad hidup dengan sederhana karena paman Abu Thalib tidak seorang yang kaya raya teman-teman. Paman Abu Thalib hidupnya sederhana. Jadi Nabi Muhammad diajarkan hidup sederhana sama paman Abu Thalib. Nabi Muhammad juga banyak sekali belajar hal-hal baru sama paman Abu Thalib, yaitu salah satunya berbagi dengan saudara-saudara sepupunya dan orang sekitarnya. Nah, coba lihat lagi. Nah, teman-teman, paman Abu Thalib itu sudah mengasuh Nabi Muhammad selama 40 tahun lamanya. Berapa lama teman-teman Nabi Muhammad diasuh? 40 tahun
tahun lamanya. Paman Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad sejak kecil sampai dewasa dengan kasih sayang, dengan kesabaran, dengan segenap jiwa dan raga Paman Abu Thalib. Nah, Nabi Muhammad juga belajar bekerja untuk mencari nafkah, untuk membantu keluarga Paman Abu Thalib yang sederhana, teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, teman-teman, kehadiran Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad itu juga keberkahannya dirasakan oleh seluruh penduduk di kota Mekah. Ada yang mau tahu ceritanya seperti apa, teman-teman? Pada saat itu, teman-teman, kota Mekah itu terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Musim kemarau itu musim yang tidak ada hujannya. Jadi panas terus, matahari terus muncul. Jadi kota Mekah mengalami kekeringan. Kalau kekeringan berarti kekurangan air. Sehingga pada saat itu Paman Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad ke Ka'bah. Nah, saat sampai ke Ka'bah, punggungnya Nabi Muhammad yang masih kecil itu ditempelkan, disandarkan ke Ka'bah. Lalu Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah, hamba mohon turunkanlah hujan di kota Mekah." Lalu atas izin Allah pada saat itu datanglah mendung, teman-teman, awang mendung yang mau hujan. Tiba-tiba kota Mekah diguyur hujan. Lalu hujannya membasahi kota Mekah sehingga pada saat itu tidak terjadi musim kemarau lagi karena sudah ada hujan dan sudah ada air. Jadi di kota Mekah tidak mengalami kekeringan. Nah, jadi keistimewaan Nabi Muhammad itu bisa menurunkan hujan, teman-teman, dengan atas izin Allah. Masya Allah ya, teman-teman. Teman, lihat, ada unta. Siapa pernah tahu unta? Wah, pada suatu hari, teman-teman, saat Nabi Muhammad berumur 12 tahun, Paman Abu Thalib dan Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang. Di perjalanan, Nabi Muhammad dan Paman Abu Thalib bertemu dengan seorang pendeta. Teman-teman tahu pendeta? Pendeta itu orang yang non-muslim, agamanya berbeda dengan kita. Pada saat itu namanya adalah pendeta Buhairah. Pendeta siapa, teman-teman? Buhairah. Pendeta Buhairah tersebut memperhatikan Nabi Muhammad yang masih kecil dari kepala sampai kaki dengan seksama. Nah, ternyata pendeta Buhairah itu merasakan tanda-tanda keistimewaan akan hadirnya Nabi Muhammad yang masih kecil. Karena pendeta Buhairah ternyata tahu, teman-teman, tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad. Lalu pendeta Buhairah tersebut bertanya kepada Abu Thalib, "Apa hubunganmu dengan anak itu?" tanya pendeta Buhairah. Lalu Paman Abu Thalib tersebut langsung dengan spontan dan penuh rasa cinta dia berkata, "Dia anakku," katanya. Setelah itu pendeta Buhairah pun menjawab, "Tidak mungkin dia anakmu. Anak itu sudah tidak punya ayah," jawabnya pendeta Buhairah. Lalu Paman Abu Thalib pun menjawab, "Iya, dia memang bukan anakku. Dia adalah keponakanku. Ayahnya sudah meninggal saat ibunya sedang mengandungnya," jawab Paman Abu Thalib. Lalu pendeta tersebut meminta agar Abu Thalib menjaganya dari orang-orang Yahudi. Teman-teman tahu orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi itu yang tidak percaya adanya Allah, teman-teman. Kenapa kok harus dijaga dari orang-orang Yahudi? Karena orang-orang Yahudi itu juga tahu bahwa Nabi Muhammad yang masih kecil itu akan menjadi nabi yang diutus oleh Allah, akan membawa perubahan yang sangat besar, kata pendeta Buhairah tersebut. Lalu teman-teman, pendeta Buhairah tersebut mendekati Nabi Muhammad yang masih kecil, lalu menggenggam tangannya dan berkata, inilah anak yang besok akan menjadi pemimpin, katanya. Inilah nabi yang akan diutus oleh Allah. Seperti itu, teman-teman, kata pendeta Buhairah. Lalu Paman Abu Thalib pun bertanya, "Dari mana engkau tahu?" katanya. Pendeta tersebut menjawab,
Sungguh ketika kalian dalam perjalanan, pohon-pohon, batu-batu yang ada di sekitar kalian merunduk bersujud kepada Nabi Muhammad yang masih kecil. Lalu teman-teman, Abu Thalib membawa Muhammad yang masih kecil itu untuk pulang dan menjaganya dengan baik, teman-teman. Di hari-hari selanjutnya Nabi Muhammad bekerja mencari nafkah dengan menjadi penggembala domba. Teman-teman tahu domba? Iya, domba itu yang banyak bulunya, yang seperti kambing itu. Nah, dengan mencari nafkah itu teman-teman untuk membantu keluarga paman Abu Thalib yang sederhana. Teman-teman, tadi kan tanda-tanda keistimewaan Nabi Muhammad dengan berdoa atas izin Allah bisa turun hujan di kota Mekah setelah sekian lama mengalami musim kemarau. Setelah itu ada lagi tanda keistimewaan tadi apa? Pohon-pohon dan batu-batu merunduk bersujud ketika Nabi Muhammad mendekati. Dan tanda keistimewaan Nabi Muhammad yang lainnya yaitu Nabi Muhammad itu teman-teman tidak memiliki bayangan. Nabi Muhammad tidak memiliki bayangan ketika Nabi Muhammad berada di bawah sinar matahari. Kalau kita berjalan kan ada bayangan hitam-hitam ya di bawah. Kalau Nabi Muhammad tidak punya, teman-teman. Karena saat berjalan, awan itu selalu mengikuti Nabi Muhammad. Berarti awan itu selalu berada di atas kepalanya Nabi Muhammad. Dimanapun Nabi Muhammad berjalan, teman-teman. Nabi Muhammad sejak kecil juga mempunyai gelar Al-Amin. Gelar Al-Amin adalah gelar yang diberikan oleh orang-orang kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sejak kecil bersikap adil dan jujur. Alhamdulillah. Nah teman-teman, itu tadi cerita tentang keistimewaan Nabi siapa teman-teman? Nabi Muhammad. Ada yang masih ingat? Tadi nama ibu Nabi Muhammad siapa? Siti Aminah. Hebat. Kalau nama ayahnya ada yang masih ingat? Abdullah. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik hari ini. Sebelum kita tutup, kita sholawat Nabi dulu yang bersama-sama. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahril badri ya Allah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, let's say salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita Ustazah selanjutnya. Dadah.